CADV Storytelling mempersembahkan sebuah karya besar dari S.H. Mintarja dengan judul Mata Air di Bayangan Bukit. Cerita ini mengisahkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang erat menjadi satu dengan kemunafikan, dibungkus dengan cerita-cerita silat yang menegangkan. Latar cerita tersebut tak jauh dari sejarah kerajaan-kerajaan di masa silam. Selamat menikmati. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa tetapi ia menjadi curiga bahwa Daruwerdi masih berada di Bukit Gundul ketika anak-anak muda dari Lumban sudah meninggalkannya. Apakah ia mempunyai rencana tersendiri? Berkata Jeliteng dalam hatinya. Tetapi bersama-sama dengan beberapa kawannya, Jeliteng kembali ke padukuhan Lumban Wetan agar tidak menarik perhatian mereka. Apalagi kawan-kawannya yang di siang hari ikut serta membantunya membuat gubuk di lereng Bukit Berhutan. Sebelum mereka pergi ke Bukit Gundul mengikuti latihan yang diselenggarakan oleh Daruwerdi. Pikiran orang tua itu ternyata akan sangat bermanfaat, desis seorang kawannya yang bersama Jeliteng kembali ke padukuhan. Kita akan segera menyelesaikannya, sahut Jeliteng. Jika air itu sudah mengalir, maka akan terbukalah hati setiap orang di padukuhan ini. Ia berhenti sejenak, lalu, tetapi jangan memberikan harapan yang berlebih-lebihan kepada sanak kadang. Jika kerja ini meleset, mereka akan menjadi sangat kecewa. Tentu tidak, jawab kawan Jeliteng. Aku belum mengatakan kepada siapapun. Kemarin aku dengar kau bercerita tentang air kepada pamanmu. Tiba-tiba kawannya menyaut. Oh ya, baru kepada paman, jawab anak muda itu. Kepada Ki Lengit di sudut padukuhan kau juga mengatakannya? Oh iya, hanya kepada paman dan Ki Lengit. Aku mendengar kau bercerita tentang kerja di lereng bukit itu kepada Jinten, gadis berambut jagung itu. Ya, baru kepadanya. Baru kepada 1, 2, 3, 10, 20 orang. Kawan-kawannya tertawa. Sementara Jeliteng sambil tersenyum menengahi. Sudahlah, tetapi untuk seterusnya jangan kau ceritakan lagi. Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, ketika anak-anak muda dari Lumban Wetan yang pulang bersama Jeliteng itu satu-satu sudah masuk ke dalam rumahnya, maka Jeliteng pun dengan tergesa-gesa pulang pula ke rumahnya. Tetapi ia hanya sekedar minta izin kepada ibunya. Kepada perempuan tua itu ia berkata bahwa ia akan berada di gardu karena ada masalah yang akan dibicarakan dengan kawan-kawannya. Tetapi kemudian dengan tergesa-gesa, Jeliteng telah pergi ke Bukit Gundul seperti yang pernah dilakukannya. Maka dengan sangat berhati-hati, ia mencoba untuk mengintai apa yang terjadi di atas Bukit Padas itu. Beberapa saat lamanya, Jeliteng bersembunyi di balik gerumbul di bawah bukit. Jika ia mulai memanjat, maka ia tidak akan dapat mencari perlindungan dedaunan lagi. Ia hanya dapat berlindung di antara batu-batu padas yang mencuat dan lekuk-lekuk yang digoreskan oleh air hujan. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika ia melihat bayangan dalam kegelapan. Tidak jauh dari tempatnya bersembunyi, bayangan itu melintas ke kaki bukit. Namun kemudian nampak ia duduk di atas batu padas. Bukan Daruwerdi.
desis Jeliteng di dalam hatinya. Namun Jeliteng menjadi semakin berdebar-debar. Menurut perhitungannya, tentu Daruwerdi akan segera datang. Padahal ketika anak-anak muda Lumban meninggalkan tempat itu, ia masih tetap duduk di atas batu padas beberapa langkah dari orang asing itu duduk. Karena itu, maka Jeliteng harus berhati-hati. Jika ia bernasib baik, maka ia akan mendengar beberapa masalah yang selama ini masih tetap gelap baginya, meskipun pokok-pokok persoalannya telah pernah didengarnya. Jeliteng menjadi gelisah, karena nampaknya orang itu masih tetap duduk dengan tenang, sama sekali tidak menunjukkan kegelisahan seseorang yang sedang menunggu. Jelitenglah yang kemudian menjadi berdebar-debar. Ia hampir tidak sabar lagi melihat sikap orang itu, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Mungkin waktunya belum sampai, desis Jeliteng. Tetapi ia harus menahan nafas ketika ia kemudian melihat bayangan yang lain. Bayangan seseorang yang mendekati orang yang telah duduk menunggunya. Akhirnya kau datang juga, Cempaka, desis orang yang baru datang. Jeliteng menjadi semakin berdebar-debar. Orang itu adalah Cempaka, yang namanya pernah didengarnya beberapa saat yang lampau. Aku sudah mengirimkan pesan itu, Daruwerdi, jawab Cempaka. Apakah kau tidak menerima? Ya, tetapi aku terlambat menerima pesanmu. Karena itu, aku menunggumu di tempat ini untuk waktu yang sangat lama, bersamaan dengan peristiwa yang sebenarnya sangat menarik yang telah terjadi di Padukuhan Lumban. Apa yang telah terjadi? Bertanya Cempaka. Seorang anak muda yang dibawa oleh hantu, jawab Daruwerdi. Wewe, mungkin. Orang yang disebut Cempaka itu tertawa. Katanya, memang sangat menarik. Sayang, aku tidak dapat datang pada waktu itu. Apakah kau tidak berusaha mencari keterangan yang lebih mendalam? Aku terikat di sini. Sebenarnya aku juga ingin mencari anak itu, jawab Daruwerdi yang kemudian menceritakan serba sedikit tentang hilangnya Kuncung untuk hampir semalam suntuk. Cempaka tertawa semakin keras. Katanya, daerah ini memang penuh dengan rahasia. Aku sudah mendengar orang-orang Kendali Putih itu hilang di daerah ini. Kemudian orang-orang Pusparuri juga tidak pernah kembali ke padepokannya. Aku memang mencurigaimu. Daruwerdi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia bertanya, berapa orang menurut pendengaranmu yang telah hilang di daerah ini? 3 orang Pusparuri dan 4 orang Kendali Putih, jawab Cempaka. Daruwerdi tertawa, katanya, cerita yang sangat menarik. Kau yang membunuhnya? Bertanya Cempaka. Daruwerdi memandang wajah Cempaka yang bersungguh-sungguh. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, kau bersungguh-sungguh dengan kecurigaanmu itu? Tentu. Apakah kau dapat menyebut orang lain kecuali kau? Aku tidak ingkar, tetapi jumlahnya agak berbeda. Ketika aku berjanji untuk menerima ular sanca, maka 2 orang Kendali Putih telah ikut campur dengan membunuhnya. Karena keduanya memaksa aku untuk berbicara tentang pusaka itu. Maka aku tidak dapat menahan kesabaranku lagi, sehingga keduanya telah aku bunuh. Tetapi hanya itu. Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, cerita itu sudah berkembang atau kau sudah ingkar? Kau kenal aku, Cempaka, buat apa aku ingkar? Kau kira aku takut terhadap orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri seandainya mereka mengetahui bahwa aku yang melakukannya? Cempaka mengangguk-angguk, jawabnya. Aku mengerti, kau tidak pernah takut terhadap siapapun juga. Tetapi cerita itu memang aneh. Cerita itu agaknya memang sudah berkembang.
Tetapi bahwa ada 2 orang kendali putih yang pernah datang, memang mungkin sekali. Seorang anak muda dari Lumban Wetan mengaku pernah diseret oleh 2 orang yang tidak dikenal, tetapi ia tetap hidup. Cempaka mengerutkan keningnya. Katanya, daerah yang disebut Bukit Mati ini memang daerah yang aneh. Mungkin memang benar bahwa sepasang bukit ini adalah bukit yang tidak dapat dijamah oleh manusia. Siapa yang bermain-main dengan sepasang bukit ini akan mati karenanya. Kau mulai mempercayainya? Bertanya Daruwerdi. Cempaka tertawa. Katanya, dan kau masih juga belum mati sampai hari ini. Tetapi memang mungkin akan terjadi besok atau lusa. Dan kau pun mulai bermain dengan sepasang bukit mati itu pula, jawab Daruwerdi. Keduanya tertawa. Sementara Jeliteng menahan nafasnya. Ia sadar bahwa kedua orang di Bukit Gundul itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga jika ia tidak berhati-hati, maka ia akan terjebak dalam kesulitan. Sementara itu, Cempaka berkata, "Sudahlah Daruwerdi, biarlah aku mencari keterangan yang lebih banyak tentang orang-orang Kendali Putih dan orang-orang Pusparuri yang hilang itu. Meskipun aku sudah berpesan kepada murid-murid Sanggar Gading bahwa jika aku juga tidak kembali, maka aku telah ditelan oleh sepasang bukit mati." Daruwerdi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau bergurau, tetapi mungkin itu mempunyai kepentingan dengan kau." "Baiklah," jawab Cempaka. "Tetapi bagaimana dengan persoalan kita? Aku tahu bahwa kau sudah mempunyai sikap yang pernah kau tawarkan kepada orang-orang Pusparuri. Tetapi mungkin kau mempunyai pertimbangan lain tentang pusaka itu." "Sudah pernah aku katakan, aku sudah berjanji dengan orang-orang Pusparuri, kecuali jika pihak lain dapat menunjukkan bukti bahwa mereka lebih berkepentingan dengan pusaka itu daripada Kiai Pusparuri sendiri. Bukti itu pernah aku tawarkan. Bukan aku sendiri, tetapi seseorang yang mempunyai derajat yang sesuai dengan pusaka itu. Jika ia memiliki pusaka itu, maka ia akan menjadi seorang yang berderajat sesuai dengan derajatnya yang sebenarnya. Ia sama sekali tidak ingin merampas Kamukten dengan memiliki tahta, tetapi ia ingin menggenggam hakikat dari kekuasaan yang sebenarnya, yaitu pada inti kekuatan. Dengan kekuatan itu, ia akan dapat berbuat apa saja bagi kebahagiaan hidup umat manusia." Daruwerdi tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang merenungi kata-kata Cempaka. Namun kemudian ia bertanya, apakah maksudnya? Apakah ia ingin menjadi senopati agung yang pengaruhnya akan melampaui pengaruh raja justru karena ia menguasai prajurit? Cempaka memandang Daruwerdi dengan tajam. Kemudian ia mengangguk sambil menjawab, "Ya, begitulah. Dengan kekuasaan yang benar-benar berlandaskan kekuatan, ia akan dapat berbuat banyak. Ia dapat memperbaiki segala kesalahan dan kekurangan yang ada, yang nampaknya tidak terjadi secara kebetulan." Daruwerdi terdiam sejenak. Namun tiba-tiba saja ia tertawa. Semakin lama semakin keras, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. "Kenapa kau tertawa?" bertanya Cempaka. Daruwerdi berusaha untuk menahan tertawanya. Di sela-sela suara tertawanya yang tertahan-tahan, ia berkata, "Aneh sekali. Tetapi memang mungkin sekali hal itu dapat dilakukan. Setelah mempunyai pengaruh yang sangat besar, maka ia akan mengusir raja yang sedang berkuasa." Cempaka termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, "Jangan terlalu bodoh. Orang yang aku katakan itu
bukan orang yang berpikiran kerdil. Ia sadar tentang apa yang dilakukan. Tetapi suara tertawa Daruwerdi justru meledak. "Daruwerdi, apakah kau sudah menjadi gila?" "Cempaka," berkata Daruwerdi di antara gelak tertawanya yang semakin menurun, "kau jangan mengira akulah yang terlalu bodoh atau yang berpikiran kerdil. Hei, kau kira orang yang kau katakan itu benar-benar ingin mendapatkan pusaka itu karena pengaruh gaibnya? Karena dengan memiliki pusaka itu, ia akan mendapatkan kekuasaan dan derajat." "Daruwerdi," Cempaka memotong, "kau mulai mengigau. Coba katakan, jika kau mengerti, apakah yang sebenarnya?" "Tidak, aku tidak mengerti. Bertanyalah kepada orang yang kau sebut tadi. Apakah benar seperti yang aku duga? Atau benar-benar pengertiannya memang sangat kerdil?" Cempaka menjadi semakin tegang. Dengan nada dalam ia bertanya, "Kau membuat aku semakin bingung, Daruwerdi. Coba katakan, apakah yang kau maksud sebenarnya?" "Aku tidak tahu, Cempaka. Tetapi baiklah, kau sampaikan kepada orang yang kau maksud. Selebihnya, aku akan berusaha untuk menemukan pusaka itu secepatnya, berdasarkan keterangan yang kuterima." Setiap orang tentu mengira bahwa akulah orang yang memiliki keterangan terbanyak tentang pusaka itu, karena akulah orang yang dapat bertemu dan berhubungan dengan pengiring pangeran yang terusir dan telah meninggal itu, meskipun pengiring itu tua dan cacat. Cempaka menggeram, katanya, "Kau memang iblis, Daruwerdi, tetapi berhati-hatilah sedikit dengan sikapmu itu. Mungkin kau memang seorang yang pilih tanding, tetapi tentu ada orang yang melampaui kemampuanmu dan dapat mencekikmu sampai mati jika kau tidak mau menyebut rahasia itu. Siapapun dapat memaksa aku membuka rahasia, tidak usah dengan mencekikku. Tetapi aku minta seperti yang pernah aku katakan," jawab Daruwerdi. "Kau memang orang gila. Kau minta yang sulit dilakukan." "Hei, apakah kau kira permintaanmu itu wajar?" bertanya Cempaka. Daruwerdi tertawa kecil, katanya, "Orang-orang Pusparuri telah menyanggupinya, tetapi itu tidak terlalu mengikat bagiku. Jika pihak lain dapat menemukan orang itu lebih dahulu, maka aku akan mengatakan kepadanya sejauh yang aku ketahui tentang pusaka itu." "Kenapa kau sendiri tidak melakukannya, Daruwerdi? Jika kau merasa seorang yang pinunjul, tentu kau akan berani datang ke istana Kapangeranan dan menantangnya perang tanding." Pertanyaan semacam itu sudah aku dengar beberapa puluh kali. Orang-orang lain juga bertanya seperti itu kepadaku, dan jawabku selalu tidak berubah. Aku harus mengerti tentang diriku sendiri. Aku tidak akan mampu melawan para pengawalnya yang jumlahnya jauh melampaui jumlah pengawal Senopati Agung. Tetapi aku tidak akan dapat melupakan dendamku kepadanya, karena ia telah membunuh ayahku, jawab Daruwerdi. "Kau merasa dirimu terlalu lemah, tetapi kau memang keras kepala. Bagaimana jika terjadi sekelompok kekuatan menangkapmu dan memeras keterangan dari mulutmu dengan kekerasan? Adakah kelompok yang akan berbuat demikian? Aku adalah orang yang mudah mati. Jika aku ditangkap oleh sekelompok yang manapun juga, maka rahasia tentang pusaka itu tidak akan terungkapkan. Kelompok-kelompok yang sedang memburu pusaka itu akan mendendam terhadap siapapun yang berani membunuhku. Dengan demikian, maka kelompok itu tentu akan musnah. Kau kira tidak ada kekuatan yang dapat menangkapmu tanpa diketahui oleh orang lain? Sekarang misalnya, aku akan dapat menangkapmu dan membawamu ke padepokan tanpa diketahui oleh orang lain. Dengan satu isyarat, maka orang-orangku akan datang dengan tali yang tidak akan dapat kau putuskan. Hei,
Kau kira aku juga sendiri, sehingga kau dapat berbuat curang gitu? Bertanya Daruwerdi. Anak iblis, geram Cempaka. Aku tahu kau hanya menggertakku. Kalau begitu, lakukanlah yang ingin kau lakukan itu. Tetapi jangan menyesal bahwa padepokanmu akan menjadi karang abang. Orang-orang Pusparuri, orang-orang Kendari Putih, dan orang yang mana lagi akan bersatu dan menghancurkan padepokanmu yang sombong itu. Gila, kau sungguh-sungguh gila. Tetapi baiklah, aku akan mempertimbangkan kemungkinan yang kau kendaki. Kau mempunyai pasukan pengikut seperti orang-orang Pusparuri dan orang-orang Kendari Putih. Kau dapat menyerbu ke istana pangeran yang tamak itu dan kemudian menangkapnya dan menyeretnya kepadaku. Aku akan membunuhnya perlahan-lahan. Meskipun ia akan merengek minta maaf kepadaku. Aku tidak gentar berperang tanding. Tetapi ia sangat curang, sehingga aku tidak akan dapat mempercayai kejantanannya dengan datang ke istananya dan menantangnya perang tanding. Ia tidak akan segan-segan menggerakkan pengawalnya untuk membunuhku dengan licik. Persetan, aku tidak perlu ceritamu yang sombong itu. Katakanlah bahwa kau tidak mampu menghadapinya. Aku akan melakukannya. Tetapi jika kau ingkar tentang pusaka itu, maka kau akan mengalami nasib yang paling buruk yang pernah terjadi atas seseorang. Daruwerdi tertawa. Dipandanginya orang yang menyebut dirinya Cempaka itu dengan pandangan yang kecut. Jangan mengancam, belum tentu bahwa kaulah yang akan dapat membawa pangeran itu kepadaku. Mungkin orang-orang Pusparuri, mungkin dari pihak lain. Aku akan memberikan penawaran terbuka kepada siapapun. Hanya orang-orang Kendari Putihlah yang bodoh, yang ingin memaksakan kehendaknya tanpa melalui pembicaraan yang baik. Karena itu, mereka tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Mata Air di Bayangan Bukit pada kesempatan lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.